Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 239. Setelah beristirahat sejenak, Xiaoyan, yang telah selesai menyempurnakan esensi spiritual, seharusnya berdiri. Namun, dia memutar matanya yang cerah dan menenangkan pikirannya. Setelah itu, dia sekali lagi memasuki mode latihannya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual seperti lautan yang agung di antara alisnya tiba-tiba bergerak pada saat ini. Guyu tanpa sadar berseru kaget ketika dia merasakan perubahan pada tubuh Xiaoyan. Tidak disangka Xiaoyan akan begitu berani. Kekuatan spiritualnya baru saja mencapai tahap di tingkat lanjut. Namun dia ingin mencoba membentuk manik jiwa. Guyu tidak tahu apakah dia ceroboh atau berani. Meskipun kekuatan Xiaoyan akan melonjak setelah membentuk Soul Beat, bahaya yang ada bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan dengan pengalaman Guyu, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan paksa membentuk manik jiwa dengan kekuatan spiritual tahap di tingkat lanjut. Mengondensasi manik jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu hanya memadatkan energi spiritual seseorang menjadi sebuah manik. Namun, tekanan yang harus ditanggung seseorang selama proses tersebut jelas tidak sesederhana kedengarannya. Pembentukan manik jiwa tidak hanya menguji kekuatan spiritual seorang alkemis, tetapi juga menguji kecerdasan sang alkemis. Selama proses pembentukan manik jiwa, kekuatan spiritual yang kuat tidak lagi bisa diandalkan oleh seorang alkemis. Hanya pikiran yang teguh dan ulet yang dapat mendukung pembentukan Soul Beat sampai akhir. Itu juga karena banyak alkemis peringkat 2 tingkat tinggi yang tidak dapat membentuk manik jiwa dan menerobos penghalang untuk menjadi alkemis peringkat 3. Kekuatan spiritual seseorang dapat dilatih dan ditingkatkan. Namun kecerdasan seseorang hanya dapat mengandalkan hatinya sendiri. Hanya dengan hati yang kuat, seseorang dapat menjamin penggumpalan manik jiwa. Ini juga bisa dianggap sebagai ujian bagi yang kuat. Lagi pula, mereka yang mampu menahan rasa sakit akibat penggumpalan manik jiwa dan berhasil naik ke level berikutnya. Siapa di antara mereka yang bukan orang dengan hati yang kuat dan kekuatan yang kuat? Xiaoyan menenangkan hatinya dan perlahan menggerakkan kekuatan spiritual di lautan kesadarannya. Metode pembentukan Soul Beat tidaklah sulit. Meskipun ini adalah pertama kalinya, Xiaoyan bisa dianggap familiar dengannya. Sebagai seorang alkemis, mengendalikan kekuatan spiritual adalah tugas yang sangat mudah baginya. Apa yang perlu dilakukan Xiaoyan sekarang adalah membimbing kekuatan spiritual di lautan kesadarannya dan menggunakan metode khusus untuk membentuknya. Setelah semua kekuatan spiritual di laut kesadaran Xiaoyan sepenuhnya terbentuk dan berubah menjadi keadaan fisik, pembentukan manik jiwa akan selesai. Saat pikiran Xiaoyan berputar, kekuatan spiritual agung di laut kesadarannya juga mulai berputar. Setelah itu, di bawah kendali Xiaoyan, kekuatan spiritual yang melonjak mulai berputar perlahan di lautan kesadarannya. Benang kekuatan spiritual secara bertahap diekstraksi di bawah kendali Xiaoyan. Segera setelah itu, mereka seperti dua ular kecil yang saling terkait satu sama lain. Langkah pertama pembentukan Soul Beat bisa dianggap sebagai langkah termudah. Xiaoyan tidak memakan terlalu banyak waktu dan dia dengan mudah memadatkan dua kelompok kekuatan spiritual bersama-sama. Langkah-langkah berikut pada dasarnya sama. Namun, saat kekuatan spiritual terus mengembun dan memadat, kekuatan spiritual di dalam manik jiwa di depan Xiaoyan juga meningkat pesat. Sebelum manik jiwa sepenuhnya terbentuk, semua kekuatan spiritual yang dimiliki Xiaoyan akan menjadi beban terbesarnya. Kekuatan spiritual yang menakutkan akan menghancurkan kesadarannya jika dia tidak mampu bertahan. Akibat terburuknya adalah kekuatan spiritualnya akan terluka. Saat kekuatan spiritual berangsur-angsur terkondensasi, manik jiwa berwarna putih keabu-abuan perlahan terbentuk di dalam lautan kesadaran Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan juga bisa dengan jelas merasakan kekuatan spiritual mengerikan yang dipancarkan dari Soul Beat. Kekuatan spiritual semacam ini jelas bukan tingkat menakutkan yang bisa dicapai Xiaoyan di masa lalu. Pada saat ini, Xiaoyan merasa seolah-olah sedang membawa gunung Tai yang megah di punggungnya. Setiap bagian tubuhnya menahan kekuatan spiritual yang mengerikan. Otot-otot di sekujur tubuhnya kencang seperti baja dan setiap sel di tubuhnya menahan kekuatan spiritual dengan sekuat tenaga. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit seperti digigit semut menyerang seluruh tubuhnya. Xiaoyan merasa seolah seluruh tulang di tubuhnya akan hancur. Kekuatan spiritual dalam lautan kesadarannya terus mengalir keluar dan sepenuhnya dituangkan ke dalam manik jiwa berwarna putih keabu-abuan. Kesadaran Xiaoyan juga secara bertahap menjadi sedikit kabur. Sebelum manik jiwa terbentuk,
kekuatan spiritualnya tidak dapat lagi digunakan olehnya. Biasanya, Xiaoyan bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk mempertahankan kesadarannya. Namun, saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kemauannya sendiri di dalam lautan kesadarannya. Tubuh yang diciptakan Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya secara bertahap menghilang dan berubah menjadi gumpalan kekuatan spiritual yang mengalir ke dalam manik jiwa. Kekuatan spiritual yang menakutkan di sekitar tubuh Xiaoyan juga menjadi semakin menakutkan karena bergantung pada Soul Bead. Bas, tiba-tiba, Soul Bead berwarna putih keabu-abuan, yang seukuran bola basket, bergetar hebat. Segera, kekuatan spiritual yang tak berbentuk dan menakutkan langsung menghancurkan Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya cara untuk mengelak. Dia tahu bahwa jika dia ingin berhasil membentuk Soul Bead, dia harus menanggung serangan ini. Kalau tidak, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Kekuatan spiritual yang menakutkan menyebabkan pikiran Xiaoyan yang sebelumnya grogi langsung mendapatkan kembali kejernihannya. Saat ini, hati Xiaoyan sangat tidak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana dia benar-benar akan dihancurkan oleh kekuatan spiritual yang selalu dia banggakan. Mungkin inti dari pembentukan manik jiwa adalah agar sang alkemis memahami bahwa jika dia ingin mengalahkan orang lain, dia harus mengalahkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Untuk seorang praktisi yang benar-benar kuat, kekuatan lawannya hanya akan membuatnya bergairah. Hanya ketika dia tidak mampu melampaui dirinya sendiri, barulah dia merasakan ketakutan di dalam hatinya. Ketika Xiaoyan memikirkan hal ini di dalam hatinya, kekuatan spiritual yang awalnya milik Xiaoyan sudah melonjak ke arahnya dengan kekuatan spiritual yang menakutkan yang dapat menghancurkan segalanya. Bahkan jika Xiaoyan berada pada kondisi puncaknya dan menyerang dengan seluruh kekuatan spiritualnya, masih akan sulit baginya untuk menandingi kekuatan semacam itu. Ketika kekuatan spiritual itu tiba di hadapannya, bahkan dengan temperamen Xiaoyan, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, kekuatan spiritual mengerikan yang dipenuhi aura kehancuran itu dengan kejam menekannya seperti badai. Dalam sekejap, ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Tubuh ilusinya meledak dengan keras. Di bawah kekuatan spiritual yang menakutkan itu, tekadnya yang dia pikir kuat sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pikirannya berada di ambang kehancuran. Xiaoyan dengan enggan mengeluarkan suara serak dari lubuk hatinya. Darah segar yang menyakitkan sepertinya akan muncrat dari tenggorokannya. Perasaan seluruh tubuhnya hancur membuat Xiaoyan benar-benar merasakan aura kematian. Saat ini, Xiaoyan sudah tercekik. Ia merasa tubuhnya tidak lagi mendengarkan perintahnya. Kekuatan spiritualnya telah hilang dan dia hanya tersisa dengan tubuh seperti mayat berjalan. Kematian telah memaksa masuk ke dalam hatinya. Anak ini benar-benar ceroboh. Bas, setelah desahan orang tua, sebuah suara penyesalan terdengar dari lubuk hati Xiaoyan. Tiba-tiba kekuatan spiritual yang agung melonjak ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh manik jiwa diblokir untuk sesaat. Saat ini, pikiran Xiaoyan yang runtuh sekali lagi dipenuhi dengan kehidupan. Meskipun aku bisa menyelamatkanmu untuk saat ini, aku tidak bisa melindungimu selamanya. Berhasil atau tidaknya kamu bergantung pada dirimu sendiri. Pikiran Xiaoyan tiba-tiba menguatkan saat tekanan spiritual diblokir. Xiaoyan merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ringan. Tekanan di sekujur tubuhnya telah hilang. Suara guyu terdengar samar-samar sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya. Xiaoyan langsung bereaksi di dalam hatinya setelah mendengar ini. Dari kelihatannya, guyu telah membantunya lagi. Jika bukan karena guyu, Xiaoyan tidak dapat membayangkan akhir seperti apa yang akan terjadi. Xiaoyan diam-diam berterima kasih kepada guyu di dalam hatinya. Ia pun sadar bahwa ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Segera, dia menaruh seluruh perhatiannya pada Soul Bead di depannya. Selanjutnya, selama dia bisa menstabilkan pikirannya dan bertahan sampai akhir, manik jiwa akan terbentuk. Bab ke-240. Bas, saat manik jiwa bergetar hebat sekali lagi, tekanan spiritual yang bahkan lebih menakutkan daripada beberapa kali sebelumnya dengan kejam menyerang Xiaoyan. Pada saat ini, tubuh ilusi Xiaoyan yang awalnya menjadi jauh lebih redup. Di hadapan jiwa serangan berulang-ulang dari manik, Xiaoyan hanya bisa menahannya dengan susah payah. Ini adalah bentuk kehancuran mental. Fakta bahwa Xiaoyan mampu bertahan sampai sekarang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa tekadnya luar biasa. Hancur, sepertinya perlahan-lahan menjadi mati rasa di bawah tekanan yang menakutkan. Ketika tekanan spiritual menyerang, Xiaoyan memperlihatkan wajah tanpa ekspresi dan membiarkan tekanan itu menghancurkannya. Karena dia tidak dapat melawan,
Dia mungkin juga menanggungnya berlatih dan berlatih dalam kesakitan. Xiaoyan sangat yakin bahwa akan ada saatnya dia bisa sepenuhnya mengabaikan tekanan yang dipancarkan oleh manik jiwa. Dengan Xiaoyan, dalam menghadapi serangan berulang kali, Xiaoyan tidak lagi melawan dengan keras kepala. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap acuh tak acuh. Tubuh aslinya yang ilusi dan transparan menjadi semakin kokoh dengan setiap serangan. Saat tekanan spiritual menjadi semakin ganas, bahkan tubuh fisik Xiaoyan pun gemetar tanpa sadar. Bas-bas, getaran manik jiwa menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang kekuatan spiritual yang agung menyapu dengan dahsyat dan sekali lagi menghancurkan tubuh Xiaoyan. Sebelum gelombang pertama mereda, gelombang lain naik. Sebelum tubuh Xiaoyan yang hancur dapat disatukan seluruhnya, gelombang tekanan spiritual menakutkan lainnya menyapu. Bang! Akhirnya, tekanan spiritual yang besar dan kuat tiba-tiba bergetar. Tampaknya bertabrakan dengan dinding. Jika dilihat lebih dekat, sebuah tangan putih solid terlempar ke depan dan dengan paksa memblokir tekanan spiritual yang menuju ke arahnya. Ketika keduanya bersentuhan, badai spiritual yang lebih menakutkan langsung keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Itu melewati tubuh Xiaoyan dan menyebabkan batu hijau tempat Xiaoyan duduk langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Tanah dalam jarak 1000 kaki di sekelilingnya tiba-tiba retak dan membentuk banyak jaring laba-laba besar seperti garis retakan. Kalau begitu, berakhir di sini. Setelah suara tenang terdengar, tubuh Xiaoyan yang hancur akhirnya mengeras sekali lagi. Di saat yang sama, tangan kanannya, yang belum terangkat, tiba-tiba mengepal. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan melancarkan pukulan ke depan tanpa bantuan doki atau kekuatan spiritual, dan dengan keras menghantam tekanan spiritual yang tak terlihat di depannya. 8. Ultimate. Ledakan. Jeritan keras yang berasal dari jiwanya terpancar. Xiaoyan akhirnya meletus sepenuhnya. Dia tidak mendapat dukungan dari doki. Namun kekuatan pukulan ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menggunakan doki pada kondisi puncaknya. Tekanan spiritual di sekitar tubuh Xiaoyan tiba-tiba hancur ketika pukulan ini dilempar ke depan. Tinjunya yang seperti baja membawa badai menakutkan yang merobek ruang kosong dan menghantam tekanan spiritual di depannya dengan keras. Bang! Ketika pukulan ini dilemparkan, kekuatan yang tak terhentikan mengalir keluar. Seluruh lautan kesadaran menjadi sunyi senyap pada saat ini. Di dunia luar, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tanah dalam jarak beberapa meter dari tempat Xiaoyan sedang duduk tiba-tiba runtuh. Sebuah lubang besar juga muncul. Pada saat ini, ruang di depan Xiaoyan sepertinya tiba-tiba mengeras. Manik spiritual juga berhenti bereaksi. Xiaoyan tiba-tiba bergerak dan meraih manik jiwa untuk pulih, yang telah berubah menjadi warna abu-abu tua. Bergetar hebat. Gelombang demi gelombang tekanan spiritual yang menakutkan tiba-tiba menyapu. Pada saat ini, manik jiwa sepertinya merasakan aura berbahaya. Ia hanya mendengar tentang manik spiritual yang menekan seorang alkemis. Mengapa itu ditekan oleh Xiaoyan? Seorang alkemis. Semua lintasan normal sepertinya tiba-tiba berubah di depan Xiaoyan. Bahkan Guyu, yang berada di dalam tubuh Xiaoyan, tanpa sadar mengungkapkan ekspresi terkejut saat ini. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Bang! Ledakan oktan. Meskipun tekanan spiritual yang dipancarkan oleh manik spiritual sangat menakutkan, Xiaoyan tetap tanpa ekspresi. Dia membiarkan tekanan spiritual turun padanya. Setelah itu, kedua tangannya terkepal erat. Pukulan demi pukulan dilontarkan secara eksplosif. Bang! 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 Ledakan oktan. Meledak. Satu pukulan, satu langkah. Xiaoyan mengambil 10 langkah ke depan dan melemparkan 10 pukulan. Langkah kakinya tidak berhenti. Pada saat Xiaoyan tiba di depan manik spiritual, dia sudah melancarkan pukulan dalam jumlah yang tidak diketahui. Akhirnya, Xiaoyan mengeluarkan teriakan ledakan dan ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan. Mata Xiaoyan sangat tenang saat dia melihat manik spiritual di depannya. Selanjutnya, yang perlu dia lakukan hanyalah menekan kekuatan spiritual di dalam manik spiritual tersebut benar-benar mengeras. Hanya dengan begitu, hal itu akan dianggap sukses. Saat ini, bagian tersulit telah dilewati. Xiaoyan benar-benar yakin bahwa dia akan berhasil membentuk manik spiritual. Selama tidak ada hal tak terduga yang terjadi selama proses tersebut, dia pasti akan berhasil membentuk manik spiritual. Kegembiraan tanpa sadar melonjak ke dalam hati Xiaoyan ketika dia memikirkan perasaan naik ke alkemis peringkat ketiga. Dia berhenti ragu-ragu dan segera duduk untuk mempersiapkan proses kondensasi selanjutnya. Namun, suara tua Guyu tiba-tiba terdengar pada saat ini. Bocah! Apakah kamu yakin ingin membentuk manik spiritual sekarang? Anda harus memahami bahwa bentuk embrio dari manik spiritual telah terbentuk.
Belum terlambat bagi Anda untuk menyempurnakannya di masa mendatang. Namun, jika Anda sedang terburu-buru untuk menyempurnakan manik spiritual sekarang, kemungkinan besar akan ada kemungkinan kegagalan. Xiaoyan terkejut saat kata-kata Guyu keluar dari mulutnya. Sekarang bentuk embrio dari manik spiritual telah terbentuk. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakannya sepenuhnya. Segalanya tampak berjalan sangat lancar. Jelas sekali bahwa manik spiritual akan segera terbentuk. Mungkinkah masih ada celah? Gutua, bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan ini? Kekuatan spiritual Anda saat ini baru saja maju ke tingkat yang maju. Meskipun saya belum pernah melihat orang yang dapat memurnikan manik spiritual di negara bagian yang maju. Mengingat pengalaman saya yang dulu, saya pikir peluang keberhasilannya tidak akan melebihi 30%. Xiaoyan segera mengerti setelah mendengar kata-kata ini. Kamu benar. Menggunakan kekuatan spiritual di stage tingkat lanjut untuk membentuk manik spiritual seperti menggunakan dosyang bintang 9 untuk secara paksa melakukan terobosan ke alam bandi. Terlepas dari betapa menakutkannya bakat pelatihan seseorang, kesenjangan antara kekuatan seseorang tidak dapat diimbangi. Jika tidak, para jenius pelatihan yang terlahir dengan bakat hebat tidak perlu melakukan upaya apapun. Mereka bisa saja mendominasi benua itu. Kata-kata Guyu tidak diragukan lagi telah menusuk hati Xiaoyan yang dipenuhi dengan keyakinan. Dengan kata lain, manik spiritual ini hanya bisa tetap seperti semula. Bagaimanapun, konsekuensi dari kegagalan memurnikan manik spiritual adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak akan mampu menanggungnya. Di sisi lain, Xiaoyan merasakan antisipasi di dalam hatinya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Manik rohani. Ini adalah koneksi kekuatan spiritual pertama yang dihubungi Xiaoyan setelah datang ke benua Yuanwu. Dia tidak ingin menyerah begitu saja. Jika ada peluang untuk berhasil menyempurnakan manik spiritual, bahkan jika peluangnya hanya 30%, Xiaoyan pasti tidak akan menyerah begitu saja. Xiaoyan terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia mengangguk dengan ekspresi muram. Kedua matanya menunjukkan ekspresi penuh tekad. Segera setelah itu, senyuman penuh tekad muncul di sudut mulutnya. Dia menertawakan Guyu di dalam hatinya. Karena Gutua belum pernah melihat orang yang bisa menyempurnakan manik spiritual dengan kekuatan spiritual di stage tingkat lanjut. Izinkan saya mencobanya hari ini. Bagaimanapun, saya sudah makan cukup banyak kepiting. Satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Paling-paling, jiwaku akan terluka. Bersambung ke bab selanjutnya.